Selamat pagi, kami dari Prodi Kebidanan Fakultas Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini kami akan menunjukkan kompetensi pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif. Alat yang digunakan yaitu ada lembar balik, kemudian leaflet, dan juga cooler bag, botol kaca, dan ASI dan wadah ASI. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Ibu Bapak, silakan duduk ya. Ibu, saya juga kasih lebih dahulu. Selamat pagi Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Bida Nuha. Dengan Ibu dan Bapak siapa nih? Saya Bapak Ahmad dan Ibu Ani. Baik, Ibu Ani dan Bapak Ahmad, apakah ada yang dapat saya bantu? Baik Ibu, saya ingin bertanya cara penerapan ASI eksklusif pada ibu pekerja itu bagaimana ya Bu, bisa dijelaskan? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif ini. Nah, tujuannya supaya Ibu dan Bapak mengetahui tentang ASI eksklusif dan juga nanti Ibu tahu cara penerapannya untuk Ibu bekerja. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ASI eksklusif, apakah sebelumnya Ibu dan Bapak mungkin sudah mengetahui ataupun mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif? Belum, Bu. Baik, jadi saya akan menjelaskan lagi. Jadi Ibu, Pak, ASI eksklusif ini yaitu pemberian air susu ibu kepada diri bayinya hingga bayi berusia 6 bulan tanpa makanan ataupun cairan tambahan apapun. Nah, ASI ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu sebagai nutrisi, kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga dapat menjalin kasih sayang antara ibu dan bayinya. Nah, terus habis itu ada juga zat kekebalan di ASI. Yang pertama ada faktor bifidus, lactoferrin sebagai zat anti alergi, mengandung antivirus polio, dan juga dapat membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai supaya nantinya tidak ada zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian ada pula komposisi ASI, ada 3 nih, Bu, Pak. Yang pertama itu ada yang namanya kolostrum. Kolostrum ini yaitu cairan yang pertama kali keluar pada hari pertama hingga hari ketiga dengan warna putih kekuningan dan menggumpal apabila dipanaskan. Kandungannya tinggi sekali protein dan juga banyak antibodinya yang dapat melindungi bayi hingga bayi berusia 6 bulan. Yang kedua ada yang namanya ASI peralihan. ASI ini yaitu peralihan dari kolostrum ke ASI matur. Disekresikan pada hari keempat hingga hari ke-10. Sudah mengandung lebih sedikit protein, akan tetapi karbohidrat, lemak, dan juga volumenya sudah semakin meningkat. Yang ketiga yaitu ada yang namanya ASI matur. ASI matur ini keluar pada hari ke-10 hingga hari seterusnya. Warnanya putih kekuningan karena kandungannya ada riboflavin, C-karotin, dan juga C-kasein. Terdapat antimikrobial faktor di dalamnya seperti hormon, protein, antibodi, dan lain sebagainya. Nah, ibu dapat memperbanyak ASI dengan cara yang pertama yaitu menyusui bayi di setiap 2 jam sekali dengan waktu 10 hingga 15 menit di setiap payudara ibu. Kemudian yang kedua, ketika ibu akan menyusui bayi, bangunkan. Kemudian lepaskan baju ataupun bedong yang membuat bayi gerah dan duduklah ketika menyusui. Yang ketiga, ibu bisa tidur di sebelah ataupun di dekat bayi. Dan juga ibu disarankan untuk memperbanyak istirahat dan minum ibu. Nah, terdapat ibu juga bisa membatasi ibu dengan 2 cara, bisa manual dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan pompa seperti ini. Nah, yang pertama akan saya jelaskan itu dengan menggunakan tangan terlebih dahulu. Tentu saja pertama ibu harus mencuci tangan ibu terlebih dahulu supaya bersih. Kemudian siapkan gelas seperti ini yang sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air mendidih. Kemudian caranya, ibu perlu mengompres payudara terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Setelah itu masuk payudara dan kemudian letakkan tangan dengan posisi seperti ini. Ibu jari ada di atas seperti ini, di atas kanal payudara. Kemudian jari telunjuk dan jari lainnya di bawah seperti ini. Nah, kemudian caranya seperti ini, Bu. Ditekan seperti ini, peras dan lepas. Jangan untuk mencubit bagian puting, karena nantinya bisa menyebabkan puting lecet dan ibu akan merasakan kesakitan. Nah, jadi caranya seperti ini, tekan, peras, lepas. Tekan, peras, lepas. Tekan, peras, lepas. Mungkin awalnya belum keluar, tapi nanti lama-kelamaan pasti juga akan keluar ibu. Dan pastikan untuk mengosongkan kedua belah payudara, Bu. Jadi nggak cuma di kanan ataupun di kiri, tetapi di keduanya. Nah, yang kedua, ibu bisa menggunakan pompa seperti ini, ataupun yang bentuknya seperti ini. Di sini akan saya jelaskan dengan menggunakan seperti ini, Bu. Nah, yang pertama perlu ibu tahu, ini namanya pegangan, dan ini ujung leher tabung. Letakkan ujung leher tabung yang melebar seperti ini di payudara ibu seperti ini. Pastikan puting ada di tengah, pastikan juga pompa sudah benar-benar melekat ke kulit.
Nah, kemudian ketika sudah ditempelkan, tekan bagian pegangan seperti ini, tekan, lepas, tekan, lepas. Nah, nanti ASI yang sudah keluar bisa ditampung di sini, ya. Nah, nanti ketika sudah selesai digunakan, jangan lupa untuk mencucinya juga dengan menggunakan air mendidih dan lakukan di kedua belah payudara. Nah, nanti untuk ASI yang tadi sudah diperas bisa diletakkan di botol kaca seperti ini. Di botol kaca seperti ini ataupun di plastik ASI seperti ini, ya. Kemudian bisa diletakkan di cooler bag. Untuk penyimpanan cooler bag ini bisa bertahan selama 24 jam. Kemudian apabila ASI-nya diletakkan di suhu ruangan yang suhunya 27 hingga 32 derajat Celcius, bisa bertahan selama 4 jam. Apabila diletakkan di suhu ruang yang suhunya kurang dari 25 derajat Celcius, bisa bertahan selama 6 hingga 8 jam. Apabila diletakkan di kulkas, bisa bertahan selama 2-3 hari. Apabila diletakkan di freezer, kulkas 1 minggu bisa bertahan hingga 2 minggu. Dan apabila diletakkan di freezer kulkas 2 minggu, bisa bertahan selama 3 hingga 6 bulan. Nah, nanti untuk ASI yang sudah dibekukan bisa dicairkan dengan menggunakan wadah ya Bu, Pak, yang sudah diberikan dengan air hangat ataupun mengaliri wadahnya dengan air hangat. Kemudian nantinya sudah dicairkan itu bisa diberikan kepada bayi menggunakan gelas ataupun sendok dan habiskan dalam waktu 1 jam. Apabila tidak habis, tolong untuk jangan diletakkan kembali ke kulkas, nih. Nah, ASI-nya juga diletakkan dalam wadah yang kecil saja, misalnya 30 hingga 60 ml, supaya sekali minum langsung habis oleh dede bayinya. Nah, juga jangan untuk mencairkan di atas kompor langsung ataupun menggunakan microwave menggunakan air panas, karena dapat merusak kandungan zat ASI-nya. Nah, Ibu tadi bertanya kepada saya tentang cara penerapan ASI eksklusif untuk ibu bekerja. Nah, jadi karena ibu sekarang masih cuti ya Bu, karena ibu sekarang masih cuti, ibu bisa full mengisi bayinya Ibu. Nanti ketika ibu sudah akan mulai bekerja lagi, ibu bisa mengubah pola minum dari bayinya. Nah, nanti ketika ibu sudah mulai bekerja nih pagi-pagi, jangan lupa untuk susui dari bayi terlebih dahulu. Nanti ketika di kantor, mungkin setiap 3-4 jam sekali bisa diperasinya, kemudian diletakkan di kulkas atau di cooler bag, dan kemudian bisa dibawa pulang kepada dede bayinya untuk diminumkan kepada dede bayinya menggunakan kafein seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait pendidikan ASI eksklusif. Apakah penjelasan saya dapat dipahami? Sudah paham Ibu. Apakah Ibu dan Bapak memiliki pertanyaan? Begini Bu, saya izin bertanya nih Bu, di rumah kan ada kulkas pintu 1, itu tahan berapa lama gitu? Untuk ASI yang diletakkan di freezer kulkas 1 itu bisa bertahan hingga 2 minggu nih Pak. Apakah dapat dipahami? Apakah ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada Bu. Baik, untuk memastikan Ibu dan Bapak paham dengan penjelasan saya, izinkan saya untuk bertanya nih, apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Tadi kan Ibu bertanya kepada saya nih tentang cara penerapan ASI eksklusif untuk Ibu bekerja. Boleh tolong dijelaskan kembali bagaimana caranya Bu? Baik Ibu, saya mengulas kembali. Yang pertama itu selama cuti itu hanya menyusui. Betul. Sebelum berangkat itu ubah pola minum bayi. Sebelum berangkat itu susui bayi terlebih dahulu. Selama bekerja itu per ASI selama 3-4 jam. Betul. Setelah itu ditaruh di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan diberikan ke cup feeder atau gelas kecil yang dengan permukaan yang lebar. Begitu Bu Betul Bidan. Ibu. Mungkin kalau begitu saya cukupkan Nah, nanti apabila Ibu dan Bapak lupa ataupun ingin membaca kembali, bisa dibaca leafletnya, bisa dibawa ke rumah. Terima kasih Bu Terima kasih, Bidan. Sama-sama. Saya izin pamit dulu.